Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu pagi ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memberikan penerangan dan hikmat Tuhan bagi kita dalam memahami firman ini. Tuhan, tolonglah kami untuk Engkau tambahkan hikmat itu, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita yang akan kita baca hari ini yang diberikan kepada kita adalah dari kitab Perjanjian Lama saja. Satu saja teks yang kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 31 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tapi saya akan bacakan kepada kita hanya ayat 20 dan ayat 21. Demikian dituliskan di sana. Ayat 20, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Sampai di situ saja pembacaan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Juni skenario new normal atau tatanan kehidupan baru dalam menghadapi virus corona sudah dimulai. Maka dengan new normal, mau tak mau masyarakat harus menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang tentunya ada aturan atau protokol kesehatan yang harus dituruti. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Dikatakannya begini, new normal bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Justru masyarakat dapat tetap produktif dan optimis dengan memperhatikan mekanisme pencegahan COVID-19. Itu kutipan Bapak Presiden kita. Meminjam istilah new normal atau tatanan kehidupan baru untuk teks firman Tuhan kita hari ini menjadi cukup menarik bagi kita dalam pendekatan untuk memahami renungan kita yang kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 dan ayat sampai ayat 21 lah saya katakan. Tentang tatanan kehidupan baru umat Israel di masa pemerintahan Raja Hizkia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekilas meninjau teks kita hari ini. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-31, Hizkia menjadi raja atas kerajaan Israel Selatan. Jadi ada Israel Selatan, ada Israel Utara dulunya. Jadi Hizkia menjadi raja di Yehuda, yaitu Israel Selatan. Tetapi pada pasal sebelumnya, itu maksud saya pasal 30 sebelumnya ini atau pasal 29, pasal 30, hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia adalah dalam pemerintahannya melaksanakan kembali ibadah di rumah Tuhan yang sudah lama tidak lagi dilakukan oleh mereka. Kemudian dia juga dicatatkan dalam firman Tuhan dalam pasal sebelum ayat pasal 31 ini, dia memperbaiki rumah Tuhan dan memulihkan penyembahan kepada Tuhan Allah. Dan mengkuduskan kembali para imam Lewi untuk pelayanan serta penyembahan di rumah Tuhan. Itu pasal yang sebelumnya, sebelum pasal 31. Kemudian di pasal 30 juga terang sekali dikatakan ia melaksanakan kembali perayaan Paskah. Bahkan mengundang sisa-sisa suku Israel Utara, saudara mereka, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menebus leluhur dari perbudakan dan kematian di Mesir dulunya. Itu peringatan Paskah bagi mereka.
Dan itu adalah masa yang luar biasa. Karena masa sebelum mereka, sebelum masa itu, tidak pernah ada perayaan Paskah. Dan mereka sudah tenggelam, ya, tenggelam dalam penyembahan berhala. Diberitakan juga bahwa momen itu adalah salah satu saat yang paling luar biasa. Salah satu saat yang paling hebat dalam catatan sejarah Yerusalem. Karena sejak zaman Raja Salomo, Israel tidak ada perayaan yang semeriah itu di Yerusalem. Itu dalam pemberitaan informasinya. Nah, keadaan tatanan kehidupan baru itu ditandailah pada pasal 31 ayat 1. Agar kita perhatikan teks kita nanti, bahwa dalam ayat 1 terang dinyatakan, setelah semuanya itu, setelah semuanya ini diakhiri, itu dalam awal ayat yang kita baca dalam pasal 31 ayat 1. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel dikatakan. Nah, menjadi pertanyaan dan catatan kecil kita adalah, di dalam memahami teks itu, mungkin kita perlu bertanya, dengan kata siapa? Siapa yang melakukannya? Yaitu semua orang Israel yang hadir. Lalu apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dan menghancurkan tempat-tempat berhala-berhala mereka. Lalu pertanyaan ketiga, di mana? Kalau firman Tuhan katakan, di seluruh Yehuda dan Benjamin dan Efraim dan Manasye. Tetapi kunci dari semua itu ada dalam pertanyaan kapan? Kapan semua ini terjadi? Dan kata kapan ini sangat penting bagi pemahaman kita tentang kehidupan kekristenan kita juga. Kata pada ayat 1 yang kita baca tadi, setelah semuanya diakhiri, setelah semuanya selesai. Maksudnya semua berhala dihancurkan setelah mereka merayakan perayaan Paskah. Paskah adalah peringatan perayaan bagaimana Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan tadi. Apa yang mereka lakukan dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 adalah menghancurkan berhala-berhala mereka, dan pada dasarnya kita perlu ingat, sebagian besar dari umat itu bahkan belum pernah mendengar tentang domba yang disembelih dalam perayaan Paskah. Sebab mereka ini telah dibohongi dalam penyembahan berhala itu. Selama ini mereka menyembah dan hidup untuk hal-hal yang selain Allah yang benar dan hidup itu. Ketika mereka diberitahukan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan nenek moyang mereka, Tuhan telah membebaskan mereka, maka hati mereka digerakkan untuk menemukan patung berhala-berhalaan mereka dan menghancurkannya. Karena patung berhala-berhala itulah menghancurkan kehidupan iman mereka selama itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Injil diperhadapkanlah kepada 2 Tawarikh pasal yang kita baca ini. Menghancurkan berhala tidak menghasilkan kebangunan iman. Faktanya, dengan menghancurkan berhala untuk mendapatkan atau menghasilkan kebangunan iman adalah sia-sia. Pola Alkitabiah untuk kebangunan iman adalah ketika kasih dan kebaikan Tuhan diberitakan, dipercayai, dan dialami, maka orang-orang akan merespons dengan menghancurkan berhala-berhala dalam hidup mereka. Menghancurkan atau membuang berhala hidup kita merupakan respons terhadap apa yang telah dilakukan Allah bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka dialah yang layak ditinggikan dan dikagumi. Saudara-saudara, Hizkia mengatur kembali hal-hal yang berkaitan dengan tatanan kehidupan baru mereka itu, dengan menunjuk para imam-imam dan orang-orang Lewi
Yang masing-masing menurut pekerjaannya, para imam dan orang-orang Lewi adalah untuk mempersembahkan korban bakaran, persembahan perdamaian, dan untuk bersyukur dan memuji. Orang Lewi ditempatkan pada posisinya. Bahkan raja berkontribusi. Kalau kita baca dalam pasal itu sebelumnya, raja juga berkontribusi untuk pengorbanan korban-korban bakaran lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tercatat dalam hukum Taurat, hal-hal yang mereka ingin lakukan. Kebangunan iman tadi ditandai dengan kembalinya ke firman Tuhan, sebab ibadah kepada Tuhan dan firman Tuhan tidak dapat dipisahkan. Itu konsep perjanjian lamanya yang dipahami oleh dua tawarikh ini dalam Hizkia melakukan restorasi itu. Kebangunan iman ditandai dengan kembali ke firman Tuhan, sebab ibadah kepada Tuhan dan firman Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ibadah bukanlah tentang mengetahui informasi tentang Alkitab dan mengangguk tanda setuju dengan catatan-catatan teologis para pemberita Injil. Ibadah adalah investasi hati dan hidup kita dalam semua yang dikatakan dalam Alkitab, yang dikatakan dan ceritakan tentang Tuhan. Mungkin pengetahuan kita tentang firman Tuhan banyak, tapi hati kita dingin. Oleh karena apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di luar dari apa yang kita ketahui tentang Yesus. Kita merasa seolah-olah kita ingin mengendalikan situasi dan ingin mengendalikan dan menguasai orang lain. Begitulah cara orang memberi tempat, memberi ruang dalam kehidupan mereka kepada berhala-berhala hidupnya. Tetapi kabar baiknya adalah hubungan kita dengan Tuhan dimulai atas dasar kasih karunia. Dipertahankan atas dasar kasih karunia dan disempurnakan atas dasar kasih karunia. Dalam kasih karunia yang tak terbatas dan tak tertandingi itulah Allah bertemu dengan kita dan membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Tuhan bekerja untuk membangkitkan semangat hati kita. Dia melakukannya dengan memberi kita pandangan segar pada salib Yesus. Kalau catatan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan Allah membangkitkan kita dan ditandai dengan penyembahan baru terhadap Yesus. Dan secara fungsional diekspresikan sebagai kembali kepada firman Tuhan. Ada rasa lapar yang baru dan diperbaharui untuk firman Tuhan. Ada keinginan untuk senang akan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti itulah bentuk ibadah yang dilakukan. Mengakui kebijaksanaan Allah yang tak terbatas tadi dan kebenarannya, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami tidak ada di luar kendali Tuhan. Tuhan mengatur situasi, lokasi, dan hubungan yang tampaknya di luar kendali kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa apapun yang kita rasakan, baik itu harapan, kenyamanan, rasa aman, identitas, tidaklah terbungkus dalam suatu situasi atau dalam sesuatu. Tetapi harapan, rasa aman, dan kenyamanan serta identitas kita itu terbungkus di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyembah lebih daripada menyanyikan lagu-lagu. Menyembah adalah menundukkan hati, memahami firman Tuhan, dan hidup selaras dengan firman itu. Menyembah juga adalah mengakui bahwa Tuhan itu benar di atas apa yang kita anggap benar, di atas apa yang kita rasakan,
yang kita pikirkan dan melakukan seperti yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab. Itulah yang seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Dia memerintahkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem untuk memberikan bagian kepada para imam dan orang-orang Lewi, membawa persepuluhan sapi dan domba, dan perpuluhan dari hal-hal yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah mereka, dan meletakkannya sampai menumpuk, katanya firman Tuhan. Kalau kita baca lengkap pasal 31 ini. Mereka tidak hanya menghancurkan berhala-berhala ternyata dalam hidup mereka, dan tunduk di hadapan hikmat Allah dalam Alkitab, dalam kitab suci, dalam Taurat. Mereka bahkan menjadi murah hati dalam pekerjaan Tuhan. Mereka bersedia dan dapat melakukan itu. Karena apa? Karena mereka telah mengalami perubahan radikal dalam ibadah mereka. Mereka tidak lagi memandang waktu, bakat, dan harta mereka sebagai hal-hal yang patut untuk disembah, dipertahankan. Bahkan mereka mendapatkan identitas baru dan hidup di dalam identitas itu. Mereka sekarang hanya ingin hidup untuk Allah yang begitu mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita lewatkan dalam pasal 31 ayat yang kelima. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan perpuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Mereka murah hati di setiap tingkatan yang menyangkut sumber daya mereka. Dan hal ini bukan sebatas biji-bijian, anggur, minyak, madu, atau hasil bumi yang mereka beri, melainkan apa saja yang dapat mereka beri. Bagi kita, semuanya itu menjadi referensi untuk sumber daya kita, waktu, tenaga, harta materi yang kita miliki tentunya. Tumpukan itu adalah jumlah dari semua persembahan yang dibawa oleh orang-orang yang hatinya telah disentuh oleh Tuhan. Masing-masing memberi dengan murah hati apa yang harus mereka berikan. Mereka yang memiliki sedikit memberi dengan murah hati dari yang mereka miliki. Mereka yang telah memberi banyak dengan murah hati dari yang mereka miliki. Hasilnya menjadi banyak. Mereka tidak hanya memberi, bahkan mereka memberi secara konsisten setiap saat. Saudara-saudara, Tuhan memungkinkan mereka untuk memberi di luar kekuatan untuk mereka beri. Demikian juga Tuhan menginginkan diri kita, bukan materi kita saja. Ketika kita diberikan untuk tujuan pekerjaan Tuhan, waktu, bakat, dan sumber daya kita itu tersedia untuk Tuhan. Pemberian dalam 2 Tawarik pasal 31 adalah indikator bagaimana mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan sebagai bukti betapa nyata penyembahan mereka kepada Allah. Bagi kita, Paulus menambahkan itu dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus. Pasal 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Mari kita ingat senantiasa, apa yang kita lakukan dengan waktu, talenta, dan harta kita tidak akan pernah menghasilkan atau mendapatkan kasih Allah atau pengampunan dosa. Tetapi itu adalah indikator dari apa yang sebenarnya terjadi antara kita dengan Tuhan. Indikator itu ada di dalam ayat 9 dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Tuhan memberitahu kita dalam firman-Nya tentang semua yang kita kerjakan. Belajar dari hati Hizkia yang berdasar pada firman Tuhan. Maka seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 17 itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Bahkan kan lanjutan firman Tuhan juga dalam ayat 23, ayat 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah semuanya kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Hizkia telah didorong oleh hasrat untuk menyembah Tuhan. Pertama-tama dia mencari kepentingan Tuhan di atas kepentingan sendiri. Dia melaksanakan kembali ibadat di rumah Tuhan dan memperbaiki rumah Tuhan. Lalu dia memulihkan penyembahan kepada Tuhan. Dia juga mengkuduskan para imam dan orang-orang Lewi untuk pelayanan mereka. Dia memulihkan Paskah dalam kehidupan mereka. Menghancurkan berhala-berhala yang mereka telah sembah selama ini dan menjadi murah hati di dalam memberikan kepada Tuhan. Pasal 31 berakhir dengan pernyataan bahwa Hizkia melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dalam setiap usaha yang dimulainya, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, jika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, pada waktunya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan memiliki berkat Tuhan. Tatanan kehidupan baru akan kita syukuri telah terjadi dalam kehidupan kita. Betapa ketakutan yang ada selama ini tidak lagi mengikat, dan kita akan berjalan dalam pengendalian Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi harapan baru bagi kita. Bahwa kita masuk dalam tatanan kehidupan baru. Dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami untuk melaksanakan firman-Mu ini agar kami semakin dikuatkan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.